Di hamparan bumi yang luas ini, di mana butiran pasir menjadi saksi bisu sejarah peradaban manusia, tersimpan ribuan kisah tentang pencarian makna hidup. Padang pasir bukan sekadar lautan debu, melainkan ruang kontemplasi, di mana jiwa-jiwa yang rindu berteriak memanggil Tuhannya. Setiap tahun, jutaan hati terpaut pada satu titik pusat di bumi, Baitullah, rumah Allah yang agung. Mereka menempuh perjalanan ribuan mil, menahan terik matahari dan dinginnya malam, demi satu tujuan suci, menunaikan ibadah haji. Haji adalah puncak penghambaan, sebuah ritual fisik dan spiritual yang didambakan oleh setiap mukmin. Menyentuh Hajar Aswad, bersujud di hadapan Ka'bah, dan berdiri di Padang Arafah adalah impian tertinggi. Namun, di balik ritual-ritual agung tersebut, terselip sebuah pertanyaan mendasar yang sering terlupakan. Apakah Tuhan hanya dapat ditemui di dalam masjid-masjid megah dan tanah haram saja? Atau adakah jalan lain yang lebih sunyi, namun justru lebih cepat menghantarkan seseorang ke pintu ridhonya? Mari kita kembali ke masa kejayaan Islam, menelusuri jejak seorang tokoh besar yang namanya harum bukan hanya karena ilmunya, tetapi karena kemuliaan akhlaknya. Dialah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama hadis yang masyhur, seorang mujahid yang gagah berani di medan perang, sekaligus seorang saudagar kaya raya yang dermawan. Hartanya melimpah ruah, namun hatinya tidak pernah terikat pada dunia. Bagi Abdullah, kekayaan hanyalah titipan yang harus disalurkan kembali ke jalan Allah. Sebagai saudagar yang sukses, Abdullah bin Mubarak memiliki kafilah dagang yang menembus berbagai negeri. Keuntungannya setiap tahun begitu besar. Namun tidak seperti kebanyakan orang kaya yang menumpuk harta untuk kemewahan pribadi, Abdullah menjadikan hartanya sebagai pelayan bagi agamanya. Ia membiayai para penuntut ilmu, memberi makan fakir miskin, dan setiap tahunnya ia rutin memberangkatkan haji penduduk kotanya dengan biaya sendiri, selain dirinya sendiri yang juga tak pernah absen menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Tahun itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, musim haji telah tiba. Semangat Abdullah bin Mubarak membuncah. Ia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Perbekalan terbaik, kendaraan yang kuat, dan tentunya bekal uang yang cukup besar, yaitu ribuan dinar emas yang ia niatkan untuk bekal perjalanan dan sedekah di Tanah Suci. Hatinya sudah membayangkan dirinya sedang bermunajat di Arafah, memohon ampunan Allah bersama jutaan manusia lainnya. Kafilah pun mulai bergerak. Derap langkah unta dan kuda memecah keheningan pagi. Abdullah bin Mubarak memimpin rombongan dengan penuh wibawa. Dalam benaknya, perjalanan ini adalah perjalanan cinta menuju rumah kekasih. Tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba selain memenuhi panggilan labbaik Allahumma labbaik. Namun, Allah, sang perencana terbaik, memiliki skenario lain untuk menguji tingkat kesolehan hambanya yang satu ini. Sebelum benar-benar meninggalkan batas kota Kufa, Abdullah bin Mubarak melewati sebuah pemukiman kumuh. Di lorong-lorong sempit yang jarang dilalui orang kaya, tercium aroma kemiskinan yang menyengat. Takdir menuntun langkah kudanya melambat di sebuah reruntuhan bangunan tua. Di sana, matanya menangkap sebuah pemandangan yang akan mengubah seluruh rencana sucinya tahun itu. Di tengah tumpukan sampah dan puing bangunan, Abdullah melihat seorang wanita berpakaian lusuh sedang mengais-ngais sesuatu. Gerak-geriknya mencurigakan, seolah menyembunyikan sesuatu dari pandangan orang lain. Hati Abdullah terusik. Rasa ingin tahunya bercampur dengan rasa was-was. Apakah ia mencari harta yang terbuang,
Ataukah ada sesuatu yang lebih mendesak? Apa yang dilakukan wanita itu? Abdullah memperhatikannya dengan seksama. Jantungnya berdesir hebat saat menyadari wanita itu sedang mencaputi bulu seekor itik yang sudah menjadi bangkai. Dalam syariat Islam, memakan bangkai adalah haram, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa. Pemandangan ini bukanlah sesuatu yang biasa dilihat oleh seorang saudagar kaya. Ini adalah potret kemiskinan yang paling ekstrim. Abdullah bin Mubarak tak kuasa menahan diri. Ia turun dari tunggangannya dan menghampiri wanita tersebut. Dengan suara bergetar menahan emosi, ia bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang sedang engkau lakukan? Mengapa engkau mengambil bangkai yang haram itu? Bukankah Allah telah mengharamkan bangkai bagi kita?" Pertanyaan itu meluncur bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mencari jawaban atas ketibak masukan akal yang ia saksikan. Wanita itu gemetar. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia menjawab, "Wahai Tuan, biarkan aku pergi. Jangan tanya tentang aibku." Namun Abdullah mendesak dengan lembut. Akhirnya, wanita itu membuka rahasia kepedihannya. "Sesungguhnya, aku memiliki anak-anak yatim yang kelaparan di rumah itu. Sudah 3 hari lamanya, tidak ada sebutir makanan pun yang masuk ke perut mereka. Mereka menangis karena lapar, dan hatiku hancur mendengarnya." "Bagi kalian orang-orang kaya," lanjut wanita itu, "bangkai ini haram. Tapi bagiku dan anak-anakku, saat ini bangkai ini halal, karena nyawa kami terancam. Aku sudah mencari pekerjaan, aku sudah meminta bantuan, tapi tak ada pintu yang terbuka. Hanya bangkai ini yang bisa kutemukan untuk menyambung nyawa anak-anakku." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar hati Abdullah bin Mubarak di siang bolong. Dunia seakan berhenti berputar bagi Abdullah. Di satu sisi, panggilan Allah untuk berhaji telah menantinya. Unta sudah siap, bekal sudah lengkap, dan pahala haji mabrur ada di depan mata. Namun di sisi lain, ada jeritan kemanusiaan yang nyata di hadapannya. Ada nyawa-nyawa tak berdosa yang terancam mati kelaparan. Mana yang lebih utama? Mengejar kesolehan ritual di tanah suci, atau menyelamatkan nyawa manusia di tanah sendiri? Ulama besar itu tidak membutuhkan waktu lama untuk memutuskan. Hati nuraninya yang diterangi cahaya iman tahu persis apa yang diinginkan Allah darinya saat itu. Ibadah haji adalah kewajiban yang bisa ditunda jika sudah pernah dilakukan. Namun menyelamatkan nyawa adalah kewajiban yang tak bisa ditawar waktunya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil seluruh bekal hajinya. Ribuan dinar emas yang seharusnya ia belanjakan di Mekah, kini berpindah tangan. "Ambillah ini, wahai ibu," ucap Abdullah lembut. "Ini adalah bekal hajiku tahun ini, tapi Allah menghendaki rezeki ini untukmu dan anak-anakmu. Pulanglah, buanglah bangkai itu, dan belilah makanan yang halal dan enak. Penuhilah kebutuhanmu dan anak-anakmu. Semoga ini cukup untuk menghidupi kalian dalam waktu yang lama." Abdullah memberikan segalanya, tanpa menyisakan sedikit pun untuk perjalanan hajinya. Wanita itu hampir tak percaya dengan apa yang dialaminya. Air mata kesedihan berubah menjadi air mata kebahagiaan. Ia berlari pulang membawa harapan baru, meninggalkan bangkai ayam yang menjadi simbol keputusasaannya. Bagi Abdullah, melihat punggung wanita itu menjauh dengan langkah ringan adalah kebahagiaan tersendiri. Meski di sudut hatinya ada rasa pilu karena impiannya ke Baitullah tahun ini harus kandas. Abdullah kembali kepada pelayannya yang menunggu. "Kita pulang," katanya singkat. Pelayannya terheran-heran. "Tuan, kafilah sudah berangkat, kita akan tertinggal." Namun Abdullah menggeleng mantap. "Hajiku tahun ini sudah selesai di sini. Allah telah memanggilku untuk ibadah yang lain."
Ia tidak menceritakan detail kejadian itu kepada siapapun. Ia ingin amalnya tetap tersembunyi, hanya antara dia dan Tuhannya. Abdullah bin Mubarak pun kembali ke rumahnya. Untuk menghindari pertanyaan orang-orang mengapa ia tidak jadi berangkat, dan untuk menjaga hatinya dari rasa ria, ia memutuskan untuk mengurung diri di rumah selama musim haji berlangsung. Ia menghabiskan hari-harinya dengan beribadah, membaca Al-Quran, dan berdoa, seolah-olah ia sedang berwukuf di kamarnya sendiri. Ia membayangkan teman-temannya yang kini sedang melantunkan talbiyah di padang pasir. Di dalam kesunyian kamarnya, ruh Abdullah terbang melintasi gurun menuju Arafah. Ia bisa merasakan teriknya matahari Mekah. Ia bisa mendengar gemuruh doa jutaan manusia. Hatinya menangis rindu. Ya Allah, meskipun jasadku di sini, terimalah niatku. Engkau Maha Tahu mengapa aku tidak berada di sana. Rintihnya dalam doa. Ia ikhlas melepaskan kenikmatan spiritual haji demi menyelamatkan satu keluarga dari kelaparan. Waktu berlalu, hari Arafah telah lewat, dan hari raya Idul Adha pun tiba. Di Kufa, Abdullah merayakannya dengan sederhana. Sementara itu, di Mekah, jutaan jemaah haji sedang menyelesaikan rangkaian ibadah mereka, melempar jumrah dan melakukan tawaf wada. Abdullah tahu, sebentar lagi rombongan haji dari kotanya akan kembali. Ia bersiap untuk menyambut mereka, meski ada rasa canggung yang harus ia hadapi. Akhirnya, musim haji usai. Debu-debu beterbangan menandakan kedatangan kafilah haji yang pulang ke Kufa. Penduduk kota tumpah ruah menyambut keluarga mereka. Abdullah bin Mubarak pun turut serta menyambut kawan-kawannya. Ia berniat mengucapkan selamat dan meminta doa dari mereka yang baru saja kembali dari Tanah Suci, tempat yang sangat ia rindukan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Abdullah mendekati salah seorang sahabatnya untuk bersalaman, sahabatnya itu justru memeluknya erat-erat sambil berkata dengan antusias, "Semoga Allah menerima hajimu, wahai Ibnu Mubarak. Sungguh haji yang mabrur." Abdullah terperanjat. Ia berpikir sahabatnya ini mungkin sedang bercanda atau salah mengenali orang. Bagaimana mungkin ia didoakan menerima haji, padahal kakinya tak melangkah keluar dari Kufa. Tapi kejadian itu tidak berhenti pada satu orang. Jamaah lain datang menghampiri. "Wahai Abdullah, bukankah kita bertemu di Mina saat melempar jumrah?" Yang lain menimpali, "Aku melihatmu sholat di belakang makam Ibrahim." Bahkan ada yang berkata, "Kau membantuku mengambilkan air Zam-Zam saat aku kehausan." Abdullah semakin bingung. Ia menyangkal dengan halus, "Kalian pasti salah lihat. Aku tidak pergi kemana-mana tahun ini. Aku ada di Kufa sepanjang waktu." Satu dua orang mungkin salah lihat. Tapi jika puluhan orang bersaksi melihatnya di tempat-tempat yang berbeda di Tanah Suci, ini bukan lagi sekadar kekeliruan mata. Abdullah merasa takut. Apakah ini ujian? Apakah ini sihir? Atau ada rahasia ilahi yang belum ia pahami? Ia tahu persis raganya ada di rumah, tapi kesaksian orang-orang ini begitu meyakinkan dan tulus. Tak ada tanda kebohongan di wajah mereka. Malam itu, Abdullah tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya berkecamuk. Ia teringat kembali pada wanita miskin dan anak-anak yatim yang ia tolong. Ia teringat uang ribuan dinar yang ia lepaskan. Apakah ada hubungannya? Hatinya bergetar antara harap dan cemas. Ia takut jika ini adalah istidraj. Namun jauh di lubuk hatinya, ia berharap Allah menerima amal kecilnya itu. Dalam kelelahan berpikirnya, Abdullah tertidur. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi. Sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Seolah ia berada di alam lain yang penuh cahaya. Dalam mimpi itu,
ia didatangi oleh sosok yang agung. Sosok itu membawa pesan yang akan menjawab segala kebingungannya. Sebuah pesan langit yang menjelaskan logika Tuhan yang seringkali tak terjangkau akal manusia. Dalam mimpi itu, terdengar suara, "Wahai Abdullah bin Mubarak, ketahuilah, tahun ini Allah telah memandang kepada para jamaah haji. Allah mendapati banyak dari mereka yang hajinya tidak diterima karena niat yang tidak tulus, bekal yang tidak halal, atau hati yang masih kotor oleh kesombongan." Abdullah mendengarkan dengan seksama. Hatinya berdebar kencang. Suara itu melanjutkan, "Namun Allah melihat amalmu. Allah melihat ketulusanmu saat engkau membatalkan hajimu demi memberi makan hambanya yang kelaparan. Allah ridho atas pengorbananmu. Maka Allah menciptakan sesosok malaikat yang menyerupai dirimu. Malaikat itu diperintahkan untuk menunaikan haji atas namamu, menggantikan tempatmu di setiap rukun haji, dan pahalanya dicatat untukmu hingga hari kiamat." Bukan hanya itu, suara itu bergetar menggetarkan jiwa Abdullah. Berkat sedekahmu yang ikhlas itu, dan berkat malaikat yang berhaji atas namamu, Allah pun merahmati seluruh jamaah haji tahun ini. Hajimu diterima, dan haji mereka pun diterima berkat syafaat amalmu. Sungguh sebuah perniagaan dengan Allah yang tidak pernah merugi. Abdullah terbangun dengan air mata yang membasahi janggutnya. Tubuhnya gemetar, merasakan sisa-sisa kehadiran spiritual yang begitu kuat. Rasa bingungnya kini berganti menjadi rasa syukur yang tak terhingga. Ia menyadari bahwa Allah telah membalas niat baiknya dengan cara yang tak pernah ia duga. Allah tidak menyia-nyiakan amalan hambanya, sekecil apapun itu, apalagi pengorbanan sebesar yang ia lakukan. Kisah Abdullah bin Mubarak ini mengajarkan kita sebuah pelajaran mahal tentang definisi kesolehan. Seringkali kita terjebak pada kesolehan ritual, sholat kita, puasa kita, haji kita. Kita merasa suci dengan ibadah vertikal kita kepada Tuhan. Namun, kita lupa pada kesolehan sosial, kepedulian kita pada tetangga yang lapar, saudara yang menderita, dan kemanusiaan yang terabaikan. Islam mengajarkan prioritas. Haji adalah rukun Islam yang agung, namun ia adalah kewajiban bagi yang mampu. Sementara, menyelamatkan nyawa manusia dari kelaparan adalah kewajiban mutlak yang mendesak. Abdullah bin Mubarak paham betul fikih prioritas ini. Ia memilih membatalkan ibadah sunnah atau wajib yang bisa ditunda demi kewajiban sosial yang mendesak. Ia memilih Allah yang hadir di gubuk si miskin daripada Allah yang ia cari di Masjidil Haram. Tuhan tidak hanya berada di atas langit atau di dalam masjid. Kasih sayang Tuhan bersemayam di hati mereka yang hancur, di perut mereka yang lapar, dan di tangan mereka yang meminta pertolongan. Memberi makan orang yang lapar bisa jadi lebih utama daripada membangun 1000 masjid atau menunaikan 1000 kali haji sunnah jika dilakukan tanpa kepekaan sosial. Abdullah bin Mubarak wafat meninggalkan warisan ilmu hadis dan keteladanan zuhud yang luar biasa. Namun, kisahnya tentang haji yang batal ini menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi monumen pengingat bagi umat Islam bahwa agama ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bukan sekedar ritual tanpa jiwa. Di masa kini, saat banyak orang berlomba-lomba memamerkan ibadah mereka, berangkat umroh berkali-kali setiap tahun sementara tetangganya kesulitan makan, kisah Abdullah bin Mubarak menjadi tamparan keras. Apakah kita beribadah untuk mencari ridho Allah
atau sekadar memuaskan ego spiritual kita? Apakah kita mengejar stempel haji mabrur atau stempel kesolehan di mata manusia? Haji mabrur bukanlah sekadar gelar yang disematkan di depan nama. Haji mabrur adalah haji yang bekasnya terlihat dalam perilaku sosial setelah ia pulang. Ia menjadi lebih dermawan, lebih peduli, lebih santun, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Jika ritual ibadah tidak melahirkan kepekaan sosial, maka ritual itu perlu dipertanyakan ketulusannya. Lihatlah bagaimana satu kantong dinar yang diberikan Abdullah tidak hanya menyelamatkan satu keluarga, tetapi juga menyelamatkan hajinya sendiri, bahkan menyelamatkan haji ribuan orang lainnya. Itulah matematika sedekah. Itulah keajaiban keikhlasan. Allah melipat gandakan bukan hanya hartanya, tapi juga dampak spiritual dari hartanya. Dan di sudut kota Kufa yang lain, doa-doa tulus terus mengalir dari bibir wanita dan anak-anak yatim itu untuk Abdullah. Doa orang-orang yang dizolimi dan orang-orang yang kelaparan adalah doa yang tidak memiliki hijab penghalang menuju langit. Mungkin doa merekalah yang mengetuk pintu rahmat Allah, sehingga malaikat diutus untuk menggantikan Abdullah. Saudaraku, tanyakanlah pada hatimu. Jika hari ini engkau dihadapkan pada pilihan Abdullah bin Mubarak, memegang tiket menuju Tanah Suci, sementara di hadapanmu ada saudara yang meregang nyawa karena lapar. Apa yang akan kau pilih? Agama ini dibangun di atas pondasi kasih sayang. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Abdullah bin Mubarak telah membuktikan dalil ini dengan tindakan nyata. Ia tidak perlu wukuf di Arafah secara fisik untuk dicatat sebagai haji. Karena hatinya, kasih sayangnya, dan pengorbanannya telah sampai kepada Allah, lebih cepat daripada unta-unta yang berlari di gurun. Kisah Abdullah bin Mubarak dan haji yang batal ini akan terus abadi. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju Allah itu banyak pintunya. Pintu haji adalah satu hal, tapi pintu sedekah, pintu menolong sesama, pintu memuliakan fakir miskin, seringkali adalah pintu VIP yang sepi peminat namun langsung menuju singgasananya. Maka, janganlah berkecil hati jika kita belum mampu menginjakan kaki di tanah suci. Tengoklah kiri kanan kita. Mungkin ada tanah suci lain di rumah tetangga kita yang kelaparan. Mungkin ada Ka'bah lain dalam wujud anak yatim yang butuh biaya sekolah. Berbuat baiklah di sana, berkorbanlah di sana, dan biarkan Allah yang mengatur pahala dan keajaibannya untukmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Abdullah bin Mubarak telah menyempurnakan imannya bukan dengan menyentuh Ka'bah, tapi dengan menyentuh hati tetangganya yang lapar. Semoga Allah menganugerahkan kita hati yang lembut seperti Abdullah bin Mubarak. Hati yang peka, tangan yang ringan memberi, dan jiwa yang ikhlas. Semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, baik soleh secara ritual maupun soleh secara sosial. Dan semoga Allah mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang mabrur dalam setiap langkah kehidupan kita.
Inilah kisah tentang batal naik haji demi memberi makan. Tapi namanya tercatat indah di Arafah. Sebuah paradoks cinta yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengenal Allah dengan hati. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di kisah hikmah berikutnya.